Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sakit, Bu. Baik, Bu. Saya apa, Zara? Flu, Bu. Dia kayak celana, Bu. Astagfirullah. Mana ada celana? Dia gantung tadi. Aku wangi kok, udah boleh parfum. Nah, sebelum kita masuki pelajaran pada hari ini, kita lihat sekeliling kita dulu ya. Kalau ada kursi yang belum rapi, ada sampah di sekelilingnya, mohon diambil dulu, nanti dibuang ke sampah ya. Rapi kan kursi ini. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Zahra, Bu. Ayo, Tolong. ayo ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin. Sebelumnya Bu mau seremoni siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Nah sebelum kita masuk pada materi hari ini, siapa yang tahu pembelajaran pada minggu depan? Tidak tahu. Astagfirullah, tidak diulang pembelajarannya di rumah ya. Enggak, Bu. Minum, Bu. Astagfirullah, Bu. Ya Allah, enggak, Bu. Juga. Saya main broadcast, Bu. Nah, pembelajaran kita pada minggu lalu itu tentang akikah ya. Nah, ketika seorang melakukan akikah, maka orang tuanya itu akan membelikan seekor kambing atau 2 ekor kambing. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang jual beli. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari jual beli, yang kedua mengetahui rukun-rukun jual beli dan syaratnya, yang ketiga dapat membedakan jual beli yang sah dan yang tidak sah. Pertama, ibu ada misalnya, misalnya adalah pergi ke pasar pergi berbelanja dengan ibunya atau dengan teman, kan? Nah di pasar ini ada 2 orang penjual pedagang yang menjual barang yang serupa, tetapi cara berdagang mereka berbeda. Pedagang yang pertama yaitu jujur dalam menyebutkan cacat dari barang yang dia jual. Sedangkan pedagang yang kedua dia tidak menyebutkan cacat dari barang tersebut, tapi dia tetap menjualnya dengan harga yang sesuai standar. Nah, dari kisah tersebut manakah pedagang yang menjual barangnya dengan berkah menurut Anda? Yang pertama, Bu, karena dia jujur bahwa barang itu cacat, Bu. Nah, betul. Pedagang yang pertama, karena dia jujur mengatakan kepada pembeli bahwa barang yang ia jual itu ada sedikit cacatnya dan dia menjual dengan harga yang sedikit rendah dari biasanya. Nah, selanjutnya ya masuk pada pengertian jual beli, di mana jual beli secara bahasa artikan yaitu tukar-tukar barang dengan barang lain atau alat tukar yang sah. Sedangkan menurut istilah tukar jual beli adalah tukar barang dengan uang atau barang yang dengan barang lain disertai dengan ijab kabul serta syarat dan rukun tertentu. Boleh diulang pengertian jual beli, Zahra? Pengertian jual beli secara bahasa tukar menukar barang dengan barang lain atau dengan alat tukar yang sah. Nah, menurut istilah yaitu tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai dengan ijab kabul serta syarat dan hukum tertentu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Yuk kita lanjut selanjutnya yaitu dalil dari jual beli, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Mulai ibu bacakan dulu ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه وانتهى فله ما سلف وأمره. Nah, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa mata pencarian yang paling baik menurut Rasulullah yaitu seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, jual beli yang mabrur di sini dinyatakan dengan adanya penjual, membeli serta melalui rukun-rukun yang ada di jual beli tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada rukun jual beli. Rukun adalah unsur-unsur yang ada agar jual beli menjadi sah menurut syariat Islam. Tanpa terpenuhinya rukun maka transaksi jual beli tidak akan dianggap sah secara hukum Islam. Nah, rukun jual beli ini ada 4. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli atau aqidaini, dua orang yang berakad. Yang kedua itu adanya barang atau maupun alai. Yang ketiga adanya alat nilai tukar pengganti barang. Alat tukar pengganti barang di sini bisa disamakan dengan uang atau mata uang yang masing-masing. Yang keempat yaitu adanya ijab kabul atau surat dari jual beli. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, lanjut kita ke syarat jual beli. Syarat jual beli ini ada 4. Yang pertama yaitu pelaku. Nah, syarat bagi pelaku jual beli atau dua orang yang berakad ini yang pertama adalah sudah balik. Artinya orang yang melakukan jual beli di sini sudah balik dan berapa pihak dan tidak gila. Bukan seorang yang boros. Artinya misalnya orang ini ingin kembali sesuatu ke supermarket, kan? Dia ambil semua barang yang ada di sana yang ingin dia beli, tapi tidak sesuai dengan kebutuhannya yang harusnya dia beli pada masa itu, maka itu disebut dengan boros. Yang keempat yaitu bukan paksaan. Nah, penjual dan pembeli di sini sifatnya bukan paksaan. Misalnya Wahyuni nih sebagai penjual dan Zahra sebagai pembeli. Nah, Wahyuni memaksa Zahra untuk membeli dagangannya. Nah, itu bukan termasuk dari syarat jual beli. Maka jual belinya akan bisa diterima. Yang kedua yaitu syarat dari barangnya. Yang pertama ada suci. Suci di sini barang tersebut bukan barang yang haram, contohnya alkohol atau benda-benda haram yang lainnya. Yang kedua yaitu bermanfaat. Nah, barang di sini harus ada nilai manfaat yang diberikan pada si pembeli. Selanjutnya barang tersebut milik sendiri. Barang yang diperjualbelikan ini adalah milik dari si penjual yang akan berangkat kepada pembeli. Dan barang tersebut dapat dikuasai oleh pembeli. Artinya setelah dilakukannya jual beli, maka barang tersebut haknya jatuh kepada pembeli yang dapat dikuasai oleh pembeli tersebut. Yang ketiga yaitu adalah syarat dari alat tukar, yaitu alat tukar di sini harus bernilai diakui secara umum. Nah, misalnya kita di Indonesia nih, mata uang Indonesia apa? Rupiah kan? Maka ketika kita melakukan jual beli, kita bisa menggunakan rupiah untuk membeli sesuatu. Yang keempat yaitu adanya syarat akad, yaitu jelas, di mana penjual dan pembeli ini harus jelas berakad
Misalnya Sarah sebagai penjual dan dia ingin menjual handphonenya kepada Zahra, gitu kan? Maka Sarah ini harus mengatakan singkat dan jelas seperti Zahra, saya ingin menjual handphone saya kepada Anda dengan harga segini. Nah, Zahra di sini bisa menjawab akad dari Sarah itu, saya akan membeli barang Anda dengan harga segini dan segini. Lanjut. Di sini ada macam-macam jual beli. Dalam Islam, jual beli dikategorikan berdasarkan keabsahannya menurut hukum syariat. Memahami perbedaan ini penting agar transaksi yang kita lakukan mendapat keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, macam-macam jual beli di sini ada 3. Yang pertama itu jual beli sahih, di mana segala syarat dan hukumnya terpenuhi. Yang kedua itu ada jual beli fasid atau ada cacat pada syarat. Fasid di sini misalnya kita melakukan jual beli. Nah, barang yang kita jual belikan ini ada cacat, maka jual beli ini masuk ke dalam kategori fasid, jual beli fasid. Yang ketiga yaitu ada jual beli yang batil, yaitu jual beli batil di sini jual beli tidak memenuhi hukum syarat yang sudah disyariatkan oleh agama Islam. Selanjutnya akan diskusi selama 5 menit. Ayo Anda presentasikan jawabannya ke depan dengan benar. Kami Bu, kami kelompok pertama. Kenapa masalahnya? Wahyu ini kelompok Gorita. Pada kasus pertama, Ahmad membeli sepeda motor bekas. Penjual tidak memberitahu bahwa mesin pernah rusak berat. Apa? Itu Termasuk ke dalam fasid Bu. Fasid. Karena itu juga. Ya, fasid. Nah, yang kedua. Apa Bu? Kenapa dikatakan dengan jual beli yang fasid? Karena tidak memenuhi kriteria dalam jual beli. Apa kriteria di sana? Dan juga penjualnya tidak memberitahu bahwa hasilnya pernah rusak berat. Alasannya ini Bu, penjual tidak memberitahu. Tidak apa-apa. Lanjut. Dulu. Bagaimana betul atau tidak jawabannya? Betul. Betul. Kemudian Yang kedua, Fatimah membeli baju online dengan foto dan deskripsi jelas di Shopee. Lalu barang sesuai pesanan. Ini termasuk sah. kenapa dikatakan sahih? Karena sesuai dengan ijazah Foto kabulnya. dan deskripsinya jelas tuh. Iya, kan ada kabul ibarat itu kabul online. Barat. Kasus kedua, apakah betul tidak? Betul. Anak betul, Bu. Lanjut. Lanjut. Kasus ketiga, Umar menjual tanah milik ayahnya tanpa izin karena butuh uang cepat. Ini Tidak boleh, tidak tidak sah. Karena Umar ini berbohong dia, Bu. Tanpa izin dia jual tanah pula. Tanah tanpa butuh uang cepat, dia jual gitu. Betul apa salah? Betul. Namanya. Betul. Tapi bukan gitu. Siapa? Siapa tahu dia jodoh. Ya. Terima kasih anak. Duduk dulu. Ya, kami nilainya tambah ya, Bu. Ya, tambah dulu. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan yang pertama apa tadi pengertian jual beli? Bukan menukar barang, Bu. Kalau menukar barang dengan barang Ya. Yang sesuai dengan akadnya. yang sesuai dengan akad sesuai syariat ya. Hukum dan syarat. Nah, kemudian rukun dari jual beli ada berapa? Nah, ayo ingat ya. Nah, rukun jual beli ada berapa? 4. Apa saja itu? Penjual dan pembeli barang akan nilai tukar pengganti barang dan tidak kabur. Apa itu? Ijab kabul atau singkat ya? Adanya ijab kabul antara penjual dan pembeli, Bu. Nah, bagus. Kemudian apa saja syarat dari penjual atau
pembelinya. Penjualnya harus Itu sudah balik berapa barangnya harus suci, bermanfaat diri sendiri, dan barang tersebut dapat dikuasai pembeli. Ya. Alasannya, Ya. Ya. Bagaimana kalau penjual itu anak kecil, Bu? Nah, ada pertanyaan dari temannya tadi. Bagaimana jika siapa tadi pembelinya? Dia pembelinya. Pembelinya anak kecil. siapa belum bagi? Siapa yang tahu? Tidak sah dosanya dia belum balik barang. Kenapa tidak sah? Nah, di sini jika pembelinya itu anak kecil, misalnya anak itu disuruh oleh ibunya membeli sesuatu ke warung, gitu kan? Maka jual belinya itu tetap sah karena syarat jual beli di sini adalah jual beli yang berharga, yaitu contohnya jual beli handphone, jual beli emas, maka itu tidak boleh anak kecil menjadi pembelinya. Apa saja tadi syarat-syarat dari jual beli? Sudah balik berapa barang dan juga keadaan. Syarat dari barangnya apa? Suci, bermanfaat diri sendiri, barang tersebut dapat dikuasai pembeli. Nah, bermanfaat di sini apa maksudnya tadi? Misalnya seperti handphone untuk komunikasi, Bu. Terus misalnya seperti barang sembako dan lainnya untuk kebutuhan. Nah, betul. Yang ketiga itu syarat dari alat utamanya apa saja? Berdiri dalam secara umum. Syarat dari akadnya apa tadi? Harus jelas. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Itu ada tugas untuk anak-anak membuat latihan di halaman 11 pada buku LKS-nya. Nanti akan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan lengkap dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu sudahi dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah, Bu.